Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa guru PAUD dan Dikmas dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Supiah dari TK Muslimat NU Mejangan Kabupaten Pekalongan selaku moderator pada acara talk show dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional tahun 2022. Bapak Ibu guru hebat sekalian, pada talk show kali ini kita akan fokus membicarakan tentang program pembelajaran PAUD dengan tema lingkungan sebagai media belajar anak usia dini. Nah, sekarang sudah bergabung bersama saya dua narasumber hebat. Beliau adalah Bunda Murni SPD dari TK Tunas Bangsa Adiraja Kulon ya Bunda, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dan Bu Emma Mardiah dari KB Istiqlal DKI Jakarta. Narasumber hebat kita ini adalah juara guru inspiratif pada penyelenggara apresiasi GTK PAUD Dikmas tahun 2021. Baik, saya akan menyapa dua narasumber hebat kita. Yang pertama ada Bu Murni. Apa kabar Bu Murni? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Bu Emma gimana nih kabarnya? Selalu semangat insya Allah. Iya. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang tema lingkungan sebagai media belajar anak usia dini. Menurut Bu Murni dan Bu Emma nih, pendidikan anak usia dini itu bagaimana sih? Seberapa pentingnya pendidikan anak usia dini menurut Bunda Murni dan Bunda Emma? Mungkin dari Bu Murni dulu yang akan menjawab. Siap, akan saya jawab bahwa PAUD tidak hanya penting, tapi saya anggap adalah sangat penting. Karena apa? Karena PAUD merupakan lembaga sebagai ruang ekspresi untuk mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak, diantaranya adalah nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, seni, dan sosial emosional anak. Baik, berarti menurut Bu Murni pendidikan anak usia dini itu sangat penting ya. Kalau menurut Bu Emma sendiri nih bagaimana pendidikan anak usia dini itu? Ya, pendidikan anak usia dini tadi disampaikan sangat penting dan genting ya Bu Murni ya. Jadi kenapa demikian? Artinya kita sebagai orang dewasa yang berada di sekitar anak harus memberikan stimulasi yang tepat karena masanya itu tadi tidak akan terulang gitu ya. Betul Oleh sekali. karenanya mari kita sebagai orang dewasa baik itu guru ataupun orang tua memberikan stimulasi yang tepat sesuai dengan aspek perkembangan yang ada yang dibutuhkan oleh para siswa pada umumnya gitu. Baik, jadi menurut atau anak-anak ya, kan iya, kita betul. lagi ngomongin anak-anak ya. Iya betul. Nah, ada nih statement dari masyarakat bahwa yang menyebutkan bahwa PAUD itu beda antara TK dengan PAUD. Itu bagaimana menurut pendapat dari Bu Emma dan Bu Murni? Mungkin dari Bu Emma dulu nih. Iya, menarik sekali ya, karena ini paradigmanya tidak hanya terjadi di masyarakat yang awam gitu, bahkan di kalangan guru pun gitu ya, itu masih ada kebingungan gitu. Apakah ini guru PAUD sama nggak ya dengan guru TK gitu? Iya, Padahal betul sekali. yang dinamakan dengan layanan PAUD itu layanan usia 0 sampai dengan 6 tahun. Hanya saja terdiri dari dua jalur, ada jalur formal dan ada jalur non formal. Untuk kelompok bermain sendiri itu diperuntukkan untuk siswa 2 sampai dengan 4 tahun. Kemudian kalau usia TK itu 4 sampai dengan 6 tahun. Jadi itu paradigma itu harus terus kita bantu nih sehingga masyarakat itu tercerahkan gitu ya, Iya, teredukasi, betul sekali. Nah, menurut Bu Murni sendiri bagaimana? Tadi kan kalau dari Bu Emma berarti di lingkungan Jakarta pun masih seperti itu. Ada, Kalau di Cilacap betul. bagaimana Bu Emma? Kalau di desa itu malah tambah gini loh, yang namanya PAUD ya kelompok bermain gitu. PAUD itu kelompok bermain, TK TK gitu. Berarti hampir sama ya? Iya, tapi sejatinya kita luruskan kalau ketemu masyarakat yang seperti itu, Bu, bahwa PAUD itu sebenarnya ada 3 layanan gitu ya. Jadi dalam PAUD itu ada TK, ada kelompok bermain, ada satuan PAUD sejenis gitu. Coba yang membedakan adalah TK adalah PAUD formal dan kelompok bermain adalah PAUD non formal itu. Kayak gitu. Dan layanan usia di TK itu adalah 4 sampai
6 tahun, sedangkan di kelompok bermain adalah usia 2 sampai 6 tahun gitu. 4 tahun. Iya betul 4 tahun. Nah penjelasan dari Bu Murni dan Bu Emma ini sangat jelas sekali ya. Jadi PAUD itu sebenarnya ya pendidikan anak usia dini untuk usia 0 sampai 6 tahun. Hanya saja jalurnya yang berbeda. Betul. Kalau 2 sampai 4 itu jalur non formal, sedangkan 4 sampai 6 tahun itu jalur formal. Atau yang disebut taman kanak-kanak gitu. Iya betul. Nah di PAUD sendiri otomatis kita juga kan memberikan pembelajaran pada anak usia dini. Bagaimana sih menurut Bunda pembelajaran apa yang paling baik atau model pembelajaran apa yang paling baik untuk anak usia dini? Mungkin dari Bu Murni dulu ya Bu Murni, silakan. Ya. Kalau model pembelajaran yang paling baik itu tidak ada kalau menurut saya. Yang ada adalah model yang satu melengkapi model yang lainnya gitu. Dan model pembelajaran yang saya gunakan atau yang digunakan di PAUD itu ada 4. Ada model pembelajaran sudut dengan sudut pengaman, model pembelajaran kelompok dengan sudut pengaman, model pembelajaran area dengan sudut pengaman maupun sentra gitu. Baik, wah lengkap sekali. Kalau menurut Bu Irma bagaimana? Ya, melengkapi ya, jadi menambahkan. Selain tadi beberapa model, betul sekali tidak ada yang sempurna. Kita saling melengkapi. Yang penting adalah model belajar yang berpihak pada kebutuhan dan berpusat pada anak gitu. Jadi apapun itu yang penting karakteristiknya sesuai dengan pembelajaran untuk anak usia dini gitu. Baik, jadi tidak ada model yang paling baik, namun saling melengkapi dan harus sesuai dengan kebutuhan murid. Betul. Terus pembelajarannya juga berpusat pada murid, bukan berpusat pada guru seperti itu ya. Nah, dalam pembelajaran yang berpusat pada murid itu kita kan membutuhkan berbagai macam media seperti itu. Kalau Bu Murni dan Bu Emma sendiri mengambil sumber media dari mana nih kira-kira? Iya. Saya dulu boleh? Iya boleh, ya silakan Bu Emma. Jadi saya karena karakteristik kami di kelompok bermain Istiqlal itu berada di lingkungan perkotaan, di mana sekolah kami itu berada di tengah-tengah pusat ibu kota negara bahkan gitu ya, di mana di samping-samping atau di sekitarnya itu terdapat banyak gedung-gedung, kemudian tempat rumah makan atau fasilitas umum lainnya. Dari situ lingkungan belajar itu ternyata berpotensi banyak, medianya bisa digunakan untuk kelompok bermain atau pendidikan anak usia dini. Betul, gitu. Jadi kita mulai dari lingkungan yang terdekat terlebih dahulu. Gitu. Baik, itu untuk lingkungan perkotaan di tempatnya Bu Emma. Kalau di Cilacap bagaimana ini Bunda? Lain dengan Bu Emma ya, karena saya berada di pedesaan, tentunya pemanfaatan itu banyak saya ambil dari lingkungan pedesaan. Di lingkungan pedesaan di situ banyak tanaman, ada tanaman kayak pohon nangka, itu juga bisa daunnya bisa digunakan untuk pembelajaran dari mulai mengembangkan semua aspek ya, dari berhitung lah, kemudian dibikin sesuatu lah, dibikin topi entah apa gitu. Kemudian ada pelepah pisang, itu pun sangat berguna, bisa untuk mencap, bisa untuk membuat mainan di tema-tema itu kita sesuaikan dengan temanya gitu. Dan itu sangat berguna. Kemudian kita juga dekat di pesisir. Di sana kalau jalan-jalan ada kerang itu berbagai macam, berbagai ragamnya itu saya ambil, saya kumpulkan, saya pilah-pilah jadi satu alat pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian lihat pohon kelapa, ada buah yang kecil kalau namanya di tempatku itu beluluk gitu. Hampir sama di Pekalongan juga namanya beluluk. Di kota apa? Kalau di kota apa beluluk ya? Jadi kecil itu iya, di kota itu adanya gedung-gedung gitu ya, dibuat gangsing, disemat dengan lidi lalu dengan karet, diputer, diginikan. Wah, amazing itu bagi anak-anak sekarang. Walaupun sekarang adalah zamannya teknologi, tapi sangat menarik menggunakan bahan alam yang memang ramah lingkungan dan memanfaatkan kearifan lokal itu juga sangat menarik dan tidak kalah penting itu. Boleh menambahkan? Boleh, silakan Bu Emma. Ya, jadi tadi tertarik sekali ya bahwa di pedesaan itu kembali ke alam gitu. Sedangkan kami di perkotaan itu sampah-sampah atau limbah-limbah perkantoran seperti kertas-kertas yang sudah tidak digunakan ya, kertas bekas, kemudian pulpen atau pensil yang sudah tidak digunakan itu juga bisa menjadi media pembelajaran untuk kami. Lebih dari itu ada yang menarik bahwa kami karena berada di lingkungan perkantoran, di sana ada fasilitas umum yang menggunakan tisu ya, tisu toilet salah satu contohnya, itu gulungannya
kalau sudah selesai habis tisunya, itu gulungan yang tersisa, kertasnya itu bisa dimanfaatkan untuk media belajar anak-anak gitu ya. Nah selain itu kami juga membangun kemitraan dengan lingkungan yang ada di sekitar madrasah atau kelompok bermain Istiqlal. Salah satunya karena kami bertetangga nih dengan Mabesat gitu ya. Pada tanggal 5 kemarin, tanggal 5 Oktober, kita juga sudah memperingati Hari TNI Nasional atau Tentara Nasional Indonesia. Kita ikut serta dalam kegiatan tersebut. Jadi kita ikut bergabung nih, ikut bersilaturahim, berkunjung ke tetangga kita di Mabesat. Itu salah satu contohnya. Atau juga karena kita berada di tengah-tengah perkantoran, kita juga mengunjungi atau bersilaturahim dengan kantor-kantor yang ada di sekitarnya seperti kantor kelautan atau kantor-kantor lainnya. Jadi sebetulnya potensi yang ada di lingkungan itu bisa kita maksimalkan dan kita bisa jadikan sebagai media atau sumber belajar untuk anak-anak. Betul sekali. Seperti halnya di saya juga ada penangkaran penyu tuh ya di pesisir. Itu juga saya bawa anak-anak ke situ untuk belajar tentang perkembangbiakan penyu itu sendiri. Betul. Bagaimana sih cara memeliharanya, kemudian melepaskan kembali ke laut, itu kami manfaatkan di situ juga. Pemanfaatan aset lingkungan juga kita mengundang narasumber juga sebagai sumber belajar. Betul. Dari orang tua itu sendiri. Betul. Ketika di tema profesi ya kita ada yang pedagang chicken gitu ya, itu kita undang untuk melakukan cooking class di sekolah gitu. Kemudian ada lagi mungkin dari dokter atau perawat gitu ya, kita undang untuk menjelaskan tentang kesehatan. Kemudian gitu ya. Dari penjahit juga didatangkan ke sekolah, bawa tuh mesin jahitnya ke sekolah, kita terangkan di situ ini loh cara menjahit dan lain-lain. Itu jadi lebih kontekstual untuk pendidikan anak usia dini. Betul, terlebih kita kan sudah PAUD holistik integratif ya, ada pengembangannya. Itu kita jadinya bermitra dengan lingkungan kita, betul ya. Tadi dengan puskesmas atau misalnya dengan tetangga-tetangga lainnya gitu. Jadi, nah itu puskesmas juga saya manfaatkan untuk asesmen diagnosis awal. Betul. Jadi untuk mengetahui, kan untuk tenaga kesehatan itu lebih tahu itu. Jadi kita menggunakan yang DDTK itu, panduan DDTK yang mengecek itu adalah tenaga kesehatan. Ini ada kelainan enggak di asesmen diagnosis awalnya ini? Kalau ada, penanganan apa yang harus ditindaklanjuti? Kalau tidak ada, berarti kita tentukan untuk kebutuhan belajar siswa diferensiasi. Oh, seperti itu, luar biasa. Semakin menarik nih diskusi kita pada hari ini. Nah, tadi sudah membelajarkan anak-anak menggunakan media di lingkungan sekitar dan juga tentang kearifan lokal antara kota dan desa itu berbeda sekali. Namun tidak menjadi penghalang ya. Betul. Bahwasanya lingkungan kota tidak bisa seperti lingkungan desa, itu memang sudah potensinya seperti itu. Sehingga kita sebagai pendidik harus bisa menggalinya lebih jauh lagi dan bisa membangun kemitraan dengan lingkungan dan apa yang ada di daerah setempat. Luar biasa, sangat menarik. Sebelum melanjutkan diskusi kita pada hari ini, mari kita saksikan bersama video pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Murni di TK Tunas Bangsa Adi Reja Kulon. Selamat menyaksikan.
Nah, sahabat guru PAUD Dikmas, tadi kita sudah menyaksikan bersama video pembelajaran dari Bunda Murni TK Tunas Bangsa Adi Reja Kulon. Bagaimana? Menarik bukan? Sekarang kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan dua narasumber hebat tentang lingkungan sebagai sumber media belajar anak usia dini. Nah, jadi pembelajaran anak usia dini itu kan bermain sambil belajar dengan memanfaatkan potensi lingkungan yang ada. Nah, lalu bagaimana nih kira-kira tanggapan orang tua sebagai mitra dari lembaga PAUD kita? Pernah tidak Bunda sekalian mendengar keluhan mungkin dari orang tua, kok anakku diajak bermain terus ya? Kapan belajarnya? Bagaimana nih tanggapan Bunda menghadapi orang tua yang seperti itu? Ya, baik. Untuk di kelompok bermain Istiqlal sendiri, sebelum orang tua menyekolahkan putra-putrinya ke sekolah, itu kita berikan kesempatan orang tua dan putra-putrinya ikut kelas percobaan. Jadi nanti di sana orang tua bisa melihat, oh ternyata cara bermainnya atau cara belajar di kelompok bermain Istiqlal seperti ini. Nah, kemudian saat orang tua mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah, kita akan menjaga sinergi dengan orang tua tersebut dengan cara mengikut sertakan kelas orang tua atau parenting. Bahasan utama atau awal-awal pembelajaran untuk orang tua pada kelas parenting sendiri itu pembahasannya tentang pentingnya bermain untuk anak gitu, sehingga insya Allah tidak ada lagi ya gitu untuk kegiatan atau pemahaman orang tua kenapa nih belajarnya kok main-main terus gitu, tepuk-tepuk terus. Jadi kita bangun dulu pemahaman di awal kepada orang tua gitu. Baik, jadi di lembaga Bunda Emma sudah diterapkan ada parenting ya, education, dan juga ada semacam uji coba pembelajaran. Betul. Ya. Jadi sebelum kita mendaftar kita itu bisa melihat dulu pembelajarannya bagaimana sih supaya nanti tidak ada lagi tuh statement orang tua, oh kok nggak diajak belajar ya? Jadi orang tua sudah tahu dulu pembelajarannya seperti ini loh Bunda, seperti itu. Kalau di tempat Bunda Murni sendiri bagaimana ini Bunda menghadapi orang tua yang seperti itu? Pentingnya menanamkan ini, langkah yang saya ambil adalah komunikasi terbuka dan positif dengan orang tua begitu. Jadi ketika orang tua beranggapan bahwa belajar itu dengan kertas dan pensil gitu ya, enggak, kita satukan visi misi kita dulu. Kita satukan arah pandangan pendidikan bahwa yang dituju mau seperti apa. Kemudian ini loh program kita, ini loh visi misi dan tujuan di lembaga. Jadi bermain ini adalah medianya, dan di dalam bermain ini justru banyak aspek yang banyak dikembangkan oleh kita sebagai guru taman kanak-kanak seperti itu. Baik, jadi visi misi itu merupakan sebuah tujuan utama kita, sehingga visi juga penting ya ketika satukan dulu visi misinya betul, kita. Visinya satukan arah pandangan orang tua dengan arah pandangan kita supaya sama bagaimana sih program-program kita ini gitu, sehingga orang tua paham akan itu. Iya. Jadi, betul. Ada sosialisasi dulu program awal tahun ajaran gitu. Jadi kuncinya adalah kita mensosialisasikan program yang ada di lembaga PAUD kita seperti itu ya Bunda. Kemudian jalin komunikasi, sinergi antara sekolah dan di rumah. Dan terbukalah dengan semua apa yang menjadi angan-angan orang tua gitu. Terbuka. Ayo, boleh tanya apa saja ke kita, akan kita jawab sesuai dengan kebutuhan orang tua, sehingga tidak ada lagi yang ditutup-tutupi, nggak ada rasa di orang tua kok begini ya, nggak terungkapkan. Itu harus terbuka loh ke kita. Kita akan menerima semua kritik dan masukan. Iya betul, semua itu tergantung dari komunikasi yang baik. Betul, komunikasi yang terbuka dan positif. Jadi tentunya. Mendidik anak usia dini itu tidak hanya mendidik anaknya saja, namun juga orang tuanya juga perlu diedukasi supaya kita bisa membangun pembelajaran yang berkesinambungan. Seperti itu ya Bunda. Nah, untuk mewujudkan itu semua pastinya tentunya ada kendala. Jadi ketika kita sudah berusaha nih mengadakan parenting education, kemudian mengadakan sosialisasi, komunikasi terbuka gitu. Namun pasti ada sebuah kendala. Apa sih kendala yang dihadapi untuk mewujudkan program tersebut itu berjalan sesuai dengan rencana dan berjalan dengan lancar? Mungkin dari Bunda Murni dulu nih. Baik Bu, jadi seperti ini, walaupun saya tinggal di desa, tentunya latar belakang orang tua juga berbeda dan beragam.
Ini yang penting harus kita lakukan. Langkah apa sih dengan orang tua yang sibuk bekerja, ada juga yang orang tua nggak sibuk tapi nggak perhatian ke anak, begitu. Ada juga yang sibuk tapi masih perhatian, bagaimana triknya gitu. Ada juga ketika diundang ke sekolah untuk parenting apa, tidak bisa hadir sehingga tidak tahu program-program yang kami sampaikan. Lah, dengan adanya media yang canggih seperti WhatsApp dan lain-lain, itu media itu kita gunakan. Ataulah sekali kita kunjungan ke rumah atau home visit dengan orang tua untuk mengetahui bagaimana sih latar belakang anak di rumah gitu. Kalau Bunda Emma sendiri bagaimana? Ya betul, hampir sama sebetulnya ya yang terjadi di lembaga Bu Murni dan juga lembaga kami. Adanya keragaman latar belakang orang tua gitu, kesiapan orang tua menyekolahkan anak-anaknya gitu. Ternyata itu dari awal tujuannya kita sudah sinergi, namun di tengah jalan terkadang orang tua tadi ya kesibukan, kemudian juga ternyata ini penting nggak ya? Ya sudahlah, jadi akhirnya tidak menjadi prioritas lagi untuk pendidikan anak-anaknya. Nah kemudian selain faktor tadi ada tambahan lagi, itu juga terjadi untuk SDM kami gitu ya. Jadi tidak semua guru pun sama selevel gitu ya kemampuannya, sehingga itu juga menjadi kendala bagaimana memberikan pelayanan mungkin ya, jadi dengan guru satu dengan guru yang lain. Betul gitu, jadi itu kendalanya salah satunya dari kelompok bermain di kami di sekolah. Dan ada trik lagi dari saya, ketika orang tua itu mengantar, ini ruang parenting, nggak harus ngumpulkan orang tua banyak di kelas kita kasih penyuluhan, enggak. Tapi ketika datang mengantar putra putrinya atau ketika menjemput ini, kita berbincang sebentar sebelum naik ke motor, kita, oh hari ini Ananda seperti ini, ini. Jadi mengurangi walaupun sibuk, tapi ketika ketemu mengantar atau menjemput ini adalah waktu-waktu yang tepat untuk kita bisa bercerita tentang perkembangan anak di sekolah. Iya, setidaknya 5 menit, 10 menit begitu, itu bisa berharga lah ya luar Bu ya, biasa untuk berbincang-bincang, tidak harus dalam forum besar yang namanya parenting education. Ketika ada kesempatan, guru itu harus bisa gercep juga. Aku ingin komunikasi dengan bunda ini. Nah, jadi kita yang seperti mengejar bundanya, karena kita juga ingin menyampaikan bahwasanya ini loh perkembangan anak bunda sudah sampai seperti ini gitu ya Bunda ya. Dan kemudian satu lagi, kita juga tahu perkembangan anak di rumah itu seperti apa. Kita di waktu-waktu datang kemudian dijemput itu, kita bisa banyak berbincang di situ untuk mengetahui bagaimana kelanjutan program kita itu di rumah. Apakah bisa jalan di rumah atau enggak, atau stuck di sekolahan dan di rumah dengan kesibukannya sehingga tidak jalan dengan pembiasaan-pembiasaan baik yang telah dibentuk di sekolah. Luar biasa nih Bunda Murni dan Bunda Emma. Nah, sahabat guru PAUD dan Dikmas, kita akan melanjutkan bincang-bincang kita setelah tayangan berikut ini. 5 tahun pertama adalah masa emas pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, di mana ia mulai mengenali panca indera dan menyerap begitu banyak hal di sekitarnya. Dalam masa ini peranan orang tua sangatlah penting, dan terutama untuk pengasuhan, gizi, dan perawatan kesehatannya. Dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan berperan sebagai pendamping keluarga yang sigap untuk ikut terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat, bahkan menjadi tangan kanan dan pendukung handal dalam satuan pendidikan. Melakukan pemeriksaan langsung pada anak-anak, memberikan penyuluhan kesehatan bagi orang tua, melakukan bimbingan perilaku kebersihan, kesehatan, dan gizi sehari-hari. Petugas juga hadir di posyandu yang tersebar di kota dan desa, sehingga dapat langsung melayani masyarakat dari mulai memeriksa berat badan dan panjang ideal bayi, sampai menguji tingkat perkembangan bayi dan balita. Juga memastikan orang tua memiliki buku KIA sebagai panduan terpercaya. Balita sehat, Indonesia unggul. Puskesmas hadir sebagai fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat.
setia memantau tumbuh kembang dan kesehatan anak, memastikan pertumbuhan dan perkembangannya dapat tercapai maksimal, memberikan buku KIA, dan mencatat rekam medik anak dan kohort dengan terperinci. Ibu menggunakan buku KIA 2 kali lebih tinggi, akses antenatal care, persalinan di Vaskes, dan pelayanan nifas. Ibu menggunakan buku KIA 4 kali lebih tinggi, akses imunisasi dasar lengkap, 2 kali akses penimbangan 8 kali per tahun. Melakukan proses pemeriksaan tumbuh kembang balita dengan detail dan menyeluruh. Memberikan edukasi agar orang tua juga dapat ikut terlibat dalam mengawasi pertumbuhan dan perkembangan anak mereka. Stimulasi, deteksi, intervensi dini pertumbuhan perkembangan anak dilakukan dengan penuh dedikasi. Petugas menggunakan kuesioner pra-screening perkembangan untuk memantau tumbuh kembang sang anak. Dan orang tua memiliki rekam setiap masa perkembangan anak dalam buku KIA. Tenaga kesehatan juga harus mampu menjadi sarana diskusi agar orang tua nyaman dan terbuka dalam menyampaikan atau menanyakan perihal kembang anak dan kesehatannya. Menyediakan waktu dalam kelas ibu balita sebagai sarana pembelajaran orang tua pengasuh anak. Semakin besar persentase puskesmas melaksanakan kelas ibu balita, semakin tinggi cakupan penimbangan balita 8 kali per tahun. Dan dalam kondisi kesehatan menurun, petugas kesehatan selalu cekatan menangani. Semakin besar persentase puskesmas melaksanakan MTBS, semakin rendah angka kematian neonatus, bayi, dan balita. Karena di tangan merekalah terletak masa depan bangsa. Balita sehat, generasi unggul, Indonesia maju. Dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Direktorat Kesehatan Keluarga. Kembali lagi bersama kami di talk show berbagi praktik baik pembelajaran PAUD dengan mengusung tema lingkungan sebagai media pembelajaran anak usia dini. Nah, Bunda Murni dan Bunda Emma ini merupakan guru TK inspiratif dan pengelola KB atau kelompok bermain inspiratif yang dinobatkan pada ajang apresiasi guru dan tenaga pendidikan inspiratif tahun 2021. Nah, setelah menjadi juara nasional nih, apa sih yang bunda-bunda lakukan untuk bisa menginspirasi guru atau rekan sejawat yang ada di lingkungan bunda? Bunda bisa menjadi juara dengan mengangkat tema lingkungan sebagai sumber belajar anak usia dini. Bagaimana nih Bunda? Apakah setelah menjadi juara nasional terus berbangga diri, oh aku sudah sampai sejauh ini berarti aku hebat, atau ada langkah selanjutnya untuk bisa menginspirasi guru-guru lain? Mungkin dari Bunda Murni dulu nih mungkin nih. Silahkan Bunda. Jadi ketika sudah dinobatkan, saya tidak berhenti sampai di situ dan tidak berbangga diri sampai di situ. Tentulah juara ini sebagai amunisi saya untuk bisa melejitkan lagi semua aspek pembelajaran anak, memanfaatkan pemanfaatan lingkungan itu sendiri gitu. Kemudian saya pun merancang kegiatan yang saya beri nama Dojadu, penerapan pembelajaran berdiferensiasi berkearifan lokal. Jadi Dojadu itu adalah dolanan anak zaman dulu yang saya kemas sedemikian rupa dibawa dengan pembelajaran ke kelas untuk anak-anak di zaman modern sekarang ini. Yang dilakukan apa? Memanfaatkan tadi dari media-media yang tadi sudah saya ceritakan, dibuat di tema imajinasiku atau topik imajinasiku di tema profesi ya. Kita bikin tembak-tembakan pakai pelepah pisang itu wah ramai luar biasa tuh di kelas. Kemudian saya pun mencari daun yang namanya daun nipah, dibikin wayang-wayangan
kemudian dimainkan bersama anak. Yang sukanya bercerita dia akan jadi dalangnya, kemudian yang suka menari dia akan menari cakilan sesuai dengan tokoh wayangnya, kemudian yang suka musik dia akan menabuh beberapa alat musik yang sederhana, perkusi, itu untuk mengiringi yang sedang bercerita begitu. Itu dibawa ke kelas adalah hal yang luar biasa. Jadi tidak stuck di situ, sebagai amunisi saya untuk bisa mengembangkan pembelajaran ke arah yang lebih bagus lagi gitu. Kemudian hal-hal yang saya lakukan di kelas itu saya menggunakan sosial media seperti TikTok, itu saya di situ saya tayangkan. Untuk apa? Untuk menjadi referensi teman-teman, pemanfaatan yang murah tapi bisa keren untuk pembelajaran, itu saya sebarluaskan di TikTok saya. TikToknya Murni Nugroho yang alhamdulillah sudah diikuti hampir 10.000 pengikut. Wah, luar biasa sekali nih Bunda Murni. Jadi selain tetap terus berkarya dan tidak berbangga diri, namun juga menginspirasinya melalui media sosial yang sedang hit gitu ya Bunda, baik ya, itu melalui Facebook, TikTok, TikTok juga sekarang kan lagi rame-ramenya TikTok tuh ya. Jadi saya sisipkan penataan lingkungannya, kemudian diferensiasinya di mana, kemudian ragam main yang digunakan apa, medianya apa, kemudian cara bermainnya bagaimana, menggunakan alat-alat yang dari bahan alam yang tadi yang tentunya mudah didapat dan berkearifan lokal itu banyak ditonton oleh teman-teman khususnya PAUD, guru-guru PAUD. Dan itu tidak hanya lingkup kecamatan kabupaten, bahkan dari seluruh Indonesia bisa menontonnya gitu ya Bunda. Dan umpan balik yang diberikan oleh teman-teman senusantara, bahkan ada yang dari Papua tuh, ada dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, itu banyak masukan. Nah, kalau diaplikasikan dengan ini bagus deh. Jadi ketika kita men-share ilmu, bukan kita berkurang ilmu kita. Jadi ada satu masukan diaplikasikan lagi, itu akan jadi lebih menambah bagus di kelas kita nih. Dan semakin berkembang seperti semakin itu ya berkembang. Bunda. Wah, dan teman-teman, wah jadi terinspirasi nih, jadi terbuka ternyata dengan bahan yang murah yang ada di sekitar kita, itu menjadikan pembelajaran sangat menyenangkan dan diferensiasinya ini loh. Dapet gitu Dapet banget gitu. Baik, itu dari Bunda Murni, luar biasa sekali. Kalau dari Bu Emma sendiri bagaimana? Kalau Bu Murni tadi melalui TikTok tuh. Kalau saya tertarik sekali nih. Iya. Kayaknya saya juga harus upload. Unduh ya aplikasi iya, itu ya. betul. Oh, Bu Emma belum punya. TikTok kan Wah, belum. harus bisa menjadi guru milenial Iya, ini ya bener, kita bener. ya. Harus punya aplikasi yang ter-up to date sekarang itu apa? Nah, kita ikuti karena ternyata bisa juga menjadi sumber inspirasi untuk guru-guru yang lain. Kalau dari Bunda Emma sendiri, apa yang sudah dilakukan untuk bisa menginspirasi guru yang lain? Iya, baik. Tadi ya tertarik dengan TikTok. Aduh beneran nih, saya harus coba. Karena mindset kami ya, saya sendiri TikTok itu apa sih gitu ya. Tapi ternyata Masya Allah ya banyak sekali manfaatnya. Nah yang sudah kami lakukan di lembaga kami memanfaatkan media teknologi juga gitu. Tapi aplikasi yang berbeda seperti YouTube, Instagram, Facebook. Nah jadi praktek baik yang sudah kita lakukan itu kita sebarluaskan kepada halayak gitu ya di seluruh Nusantara. Bagaimana cara pemanfaatan media sesuai dengan potensi lingkungan masing-masing. Jadi tadi betul disampaikan, kami tidak langsung berpuas diri, tapi ini dijadikan sebagai momen awal bagaimana agar potensi yang ada pada diri kami sendiri itu bisa berkembang lebih baik lebih lagi. tergali lagi. Betul gitu. Tadi disampaikan melalui media-media belajar yang ada di alam. Nah kalau kami kan tadi disampaikan bahwa media limbah perkantoran, seperti halnya dari limbah tisu tadi, itu bisa dijadikan sebagai alat main, baik itu membangun, baik itu sensori motor dan lain-lainnya. Jadi anak-anak bahkan dia bermain peran ini jadi boneka, kemudian bisa juga membangun Monas gitu ya, terkait dengan pengenalan budaya. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan oleh anak-anak berasal dari media belajar yang didapatkan dari lingkungan gitu. Betul sekali. Dan praktik baik ini selain diberikan atau diimbaskan kepada teman-teman sejawat, kita juga imbaskan untuk teman-teman yang lainnya. Misalnya kita sampaikan pada kegiatan-kegiatan gugus gitu ya. Jadi diimbaskan minimal gitu ya, teman-teman yang ada di daerah kita itu
tahu, oh ternyata nih di Istiqlal sudah melakukan ini, kita juga mencobanya gitu. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa yang laporan, Bu kami juga sudah mulai ikutan nih gitu, bermitra dengan teman-teman tetangga-tetangga yang ada di sekitar sekolahnya. Luar gitu. biasa. Betul sekali. Jadi Bu Emma. saya pun melakukan hal seperti ini. Jadi pengimbasannya itu berbalut implementasi kurikulum merdeka atau implementasi IKM, kemudian di situ saya sisipkan nih pembelajaran-pembelajaran yang tadi saya lakukan, saya ceritakan bagaimana diterapkan di implementasi kurikulum merdeka begitu. Kemudian teman-teman juga saya referensikan untuk membuka kembali PMM, platform Merdeka Mengajar itu, karena di situ apa? Di situ tersedia banyak membuka wawasan dari apa sih itu kurikulumnya, medianya bagaimana, di situ juga ada video-video inspirasi-inspirasinya, dan juga selain di TikTok juga saya share di situ, di PMM-nya itu. Gitu. Jadi mereka itu wawasannya itu akan lebih berkembang lagi karena di PMM ini adalah program pemerintah juga, program pendidikan, inovasi yang perlu diketahui oleh rekan-rekan guru-guru PAUD kita untuk bisa lebih membuka wawasan di PMM ini gitu. Ya, jadi inovasi yang dilakukan oleh Kemdikbud melalui penyediaan platform Merdeka Mengajar gitu ya, itu menjadi tambahan untuk kami guru-guru, karena ini pemanfaatan PMM ini sebetulnya kalau kita sungguh-sungguh ya Bu Murni ya, penggunaan platform Merdeka Mengajar ini, karena kita diberikan kesempatan untuk belajar mandiri, di dalamnya ada kurikulum merdeka, kemudian implementasi dan lain-lainnya, itu asal kita ada kemauan ya Bu ya gitu, untuk buka untuk belajar mandiri, insya Allah karena pembelajaran dari atas sampai dari hulu ke hilir itu insya Allah bisa sama, harusnya sih seperti itu. Betul sekali nih Bunda-Bunda, bahwasanya platform Merdeka Mengajar khusus disediakan oleh Kemendikbud untuk memfasilitasi kita, para guru-guru untuk belajar mandiri, mengikuti pelatihan, sampai berbagi aksi nyata sehingga bisa membawa kebermanfaatan untuk guru-guru di seluruh Indonesia. Namun, selain menggunakan sosial media, ada tidak sesuatu yang ingin Bunda lakukan untuk bisa menginspirasi guru-guru atau cara yang ingin Bunda lakukan tapi belum tercapai? Kira-kira ada tidak nih? Dari Bunda Emma dulu nih, coba. Iya, jadi memang ada tantangan ya untuk kita berbagi praktek baik, apakah itu bisa diterima langsung atau bisa diterima baik oleh teman-teman sejawat gitu. Nah, tantangannya adalah belum semua teman-teman guru-guru ini mau berubah gitu. Kita sudah berikan cara-caranya, kemudian kita sudah memberikan termnya apa saja supaya pembelajaran anak-anak bisa lebih menarik, pemanfaatan media yang lebih baik lagi. Namun terkadang masih ada nih mindsetnya teman-teman guru tuh yang rasanya sudah cukup nih di sini gitu. Jadi merubah dari fixed mindset menjadi growth mindset itu juga menjadi tantangan gitu untuk kami di sekolah gitu. Yaitu salah satu tantangan atau kendala yang terjadi untuk berbagi praktik baik. Kira-kira dalam program apa Bunda yang belum tercapai? Ya, ingin sekali saya itu mengumpulkan teman-teman guru-guru di sekitar sekolah kami itu minimal dalam lingkup kecamatan ya, seperti halnya dalam forum KKG. Karena kan KKG hanya satu kecamatan, namun kita itu selalu ada saja kendala, tidak bisa berjumpa. KKG-nya alhamdulillah sih tetap berjalan, namun belum terlalu dimaksimalkan pemanfaatannya gitu. Jadi itu sih salah satunya. Baik, itu dari Bunda Erma. Sekarang ke Bunda Murni nih, kira-kira apa sih yang ingin dilakukan tapi belum tercapai gitu Bunda? Silahkan Bunda. Saya ingin sekali untuk mengumpulkan praktik-praktik baik teman-teman itu ke dalam satu buku. Namun terkadang teman-teman ini merasa ragu atau malu dan menganggap bahwa praktik baiknya itu belum terlalu bagus untuk di-up gitu ya. Dan itu saya tekankan, saya pun dulu ketika ikut guru inspiratif ini nggak menyangka kalau nominasi itu didapat gitu ya. Karena saya rasa video saya hanya biasa-biasa saja, seorang guru desa yang belusukan di sawah begitu, tapi akhirnya bisa masuk nominasi. Jadi saya semangatnya seperti itu. Ini yang ingin sekali dari praktik-praktik baik ini terkumpul. Jadi
praktik baik ini adalah pemecahan masalah pembelajaran. Jadi ketika banyak masalah pembelajaran terus terpecahkan di situ, banyak praktek-praktek baik ini yang akan bisa jadi satu pandangan teman-teman, oh kalau ada masalah seperti ini dengan media seperti ini, dengan metode seperti ini akan mudah untuk dilakukan. Berarti karya-karya yang lain itu dikumpulkan jadi satu bisa menjadi acuan seperti itu ya. Betul sekali. Acuan untuk pembelajaran kedepannya. Barangkali nanti setelah kita ini mungkin sudah sepuh kemudian digantikan dengan guru lain, itu ada acuan dan tinggalan karya dari kita gitu ya Bunda Murni ya. Terekam ya Bu? Karena betul guru sekali. berharga karena karyanya. Iya gitu. betul sekali Bunda Murni, luar biasa nih. Nah kemudian apa saja sih kendala-kendala yang Bunda temui dalam mewujudkan hal tersebut? Jadi kendalanya itu apa? Kendala terbesarnya atau mungkin dari segi masyarakat yang kurang mendukung atau dari segi finansial dan lain-lain. Monggo Bunda Emma dulu ini. Boleh. Ada beberapa. Yang pertama, orang tua atau orang dewasa di sekitar anak-anak, namun dalam hal ini adalah guru ya. Guru itu terkadang mereka sudah terjebak dalam rutinitas administrasi, sehingga teman-teman guru-guru itu merasa sudah cukup gitu. Jadi sudah dengan praktik baik yang sudah kita lakukan saja selama ini, tidak lagi perlu belajar lagi gitu ya, atau ya sudahlah, ini juga sudah tercapai pembelajaran untuk anak. Sedangkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan pendidikan itu terus dinamis ya, terus berubah betul. gitu. Sesuai dengan perkembangan zaman ya Bunda Emma ya. Betul. Jadi saya mengajak sih, mari kita sama-sama bergerak gitu ya. Kalau kemarin kita sempat ngobrol ya Bu Murni, mari kita bergerak dan menggerakkan gitu. Betul. Ya. Jadi guru PAUD itu harus tergerak, bergerak dan menggerakkan gitu. Ya, luar biasa sekali. Nah, kalau dari Bunda Murni nih, kendalanya yang paling besar untuk bisa mengumpulkan karya seperti itu, kendalanya apa Bunda? Kendala yang pertama tentunya tadi sudah saya ceritakan. Terus kendala selanjutnya adalah bagaimana membukukan karya-karya yang sangat luar biasa nanti dari teman-teman itu di buku yang sudah ber-ISBN dan akan didistribusikan ke semua pendidik yang ada di wilayah tentunya. Kalau bisa banyak ya keluar daerah. Nah ini yang jadi kendalanya adalah bagaimana saya mendapatkan biaya besar itu untuk mewujudkan impian saya tersebut. Luar biasa, betul sekali Bunda Murni, bahwasanya untuk membuat sebuah buku apalagi ber-ISBN kemudian mencetaknya lebih banyak, betul itu sekali. membutuhkan biaya yang tidak sedikit seperti itu. Itu kendala-kendala yang dihadapi oleh Bunda Murni dan juga Bunda Erma. Nah, sebagai pertanyaan terakhir dan juga mungkin nanti ada closing statement ya dari Bunda Murni dan Bunda Emma, apa nih harapan untuk teman-teman guru PAUD di seluruh Indonesia? Mungkin dari Bunda Emma dulu nih, monggo. Boleh. Baik, karena PAUD ini merupakan tanggung jawab kita bersama, jadi mari sama-sama kita saling bersinergi, tidak hanya guru-guru, lembaga, tapi seluruh stakeholder masyarakat juga. Mari kita mendukung untuk memenuhi kebutuhan hak anak dengan cara menyediakan media belajar yang tepat untuk anak-anak. Seperti itu. Terima kasih Bunda Emma. Kemudian dari Bunda Murni. Saya mengajak teman-teman guru PAUD, mari keluar dari zona nyaman, ciptakan pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, inovatif untuk mewujudkan PAUD yang lebih berkualitas. Luar biasa Bunda Murni dan juga Bunda Emma. Demikian tadi acara bincang-bincang kita di talk show berbagi praktik baik pembelajaran anak usia dini dengan mengusung tema lingkungan sebagai media belajar anak usia dini. Sahabat guru PAUD Dikmas, Anda masih bisa menyaksikan tayangan talk show ini melalui kanal YouTube Guru PAUD Dikmas. Kemudian, sahabat guru PAUD Dikmas juga bisa mengikuti akun sosial media Instagram, Facebook Guru PAUD Dikmas dan bisa mengakses laman gurupauddikmas.kemdikbud.go.id. Saya Supia dan narasumber kita, Bunda Murni dan Bunda Emma, serta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Pulau Bali, Pulau Kalimantan. Cakep.
Cukup sekian dan terima kasih. Berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.